Wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Kiki Sintia Sabini dari CGP Angkatan 7 ingin mewawancarai Ibu mengenai kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Boleh Ibu? Boleh. Saya ingin izin bertanya, selama ini bagaimana Ibu mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral di lingkungan sekolah itu? Baik. Selama kepemimpinan saya di sini, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu saya ambil ya kasus dari mungkin salah satu pegawai kami. Saya di sini yang mungkin tentang etika itu kan, yaitu tentang kinerja dia selama menjadi pegawai di sini. Mungkin saya munculkan saja satu masalah ya gitu. Mungkin salah satu karyawan atau pegawai saya di sini yang sering terlambat masuk gitu kan. Ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya. Dan selanjutnya saya mengamatinya. Kok ini ibu ini sering terlambat, kenapa ya gitu kan. Akhirnya saya tidak mengambil kesimpulan, saya mengamati, mencari permasalahan yang ada di pegawai saya tersebut. Jadi tadi Ibu sudah menceritakan bahwa ternyata di sekolah Ibu ada kasus misalkan kinerjanya menurun. Iya. Salah satunya adalah dia sering terlambat. Lalu dari kasus tersebut Ibu bisa mengambil sebuah keputusan. Dari kasus tersebut kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu harus terapkan nantinya kepada pegawai Ibu tersebut? Nilai-nilainya. Nah, yang saya ambil dari permasalahan tersebut, mungkin saya akan memanggil pegawai tersebut gitu kan. Sebelum saya mengambil keputusan, saya memanggil pegawai tersebut dan ingin mencari permasalahan apa yang ada di pegawai tersebut sampai sering terlambat gitu kan. Nah mungkin dari ketika itu kan mungkin pegawai itu akan cerita gitu kan permasalahan yang ada gitu kan. Akhirnya timbul nanti akan ada nilai-nilai yang muncul yang akan saya terapkan gitu kan. Di sini mungkin nilai-nilai kata-kata lebih ditingkatkan lagi untuk selanjutnya tidak terlambat datang lagi. Jadi kalau misalkan tadi kasus Ibu itu bahwa ada pegawai yang Ibu yang sering terlambat dari nilai kebajikan itu kan nilai kedisiplinan. Berarti itu benar atau salah pegawai tersebut melakukan maksudnya apakah pegawai tersebut telah melanggar nilai kebajikan yang Ibu yakini atau enggak? Kalau dilihat ya antara benar dan tidak gitu kan. Mungkin di sisi lain dia ingin masuk lebih awal gitu kan, tepat waktu. Tapi gitu kan mungkin pegawai tersebut ada masalah di keluarga sehingga harus datang terlambat gitu kan. Memang dari yang Ibu lihat pegawai tersebut tuh ya ada sesekali datang tepat waktu gitu kan, tapi kebanyakannya itu terlambat. Mungkin ada masalah keluarga yang harus diselesaikan dan tidak bisa datang tepat waktu. Jadi dari kemungkinan itu kira-kira langkah apa yang Ibu akan lakukan kepada pegawai tersebut? Nah, langkah yang saya ambil tadi itu saya panggil pegawai tersebut gitu kan. Kita memberikan motivasi kepada pegawai tersebut bagaimana caranya gitu kan untuk menyelesaikan antara pekerjaan di sekolah dan di rumah itu agar diselesaikannya bisa diselesaikan tepat waktu. Maksudnya begini, ketika mereka pegawai itu punya masalah di rumah tapi untuk datang ke sekolahan tidak terlambat gitu kan, bisa menyelesaikan permasalahan di rumah
tidak dibawa-bawa ke sekolah gitu kan. Itu maksud ibu kasih motivasi ke pegawai tersebut, bagaimana caranya menyikapi agar gitu kan tidak datang terlambat lagi. Walaupun semua juga pasti punya masalah gitu, masalah itu pasti punya, tapi kita harus mengedepankan masalah kinerja kita, karena kita memang dari situ gitu kan, untuk makan apa kan kita di situ gitu kan. Jadi ya bagaimana caranya supaya pegawai tersebut agar bisa merubah etos kerjanya ada lebih baik lagi ke depannya, tidak mengedepankan masalah yang ada di rumahnya gitu. Jadi ibu itu menyelesaikannya dengan memanggil. Iya, memanggilnya. Kira-kira apakah nanti langkah-langkah ibu yang ambil itu akan selesai pada saat ibu pemanggilan, apakah ibu akan saya bikin jadwal dulu, atau saya di rentang waktu, atau saya mau lihat dulu perkembangan? Yang sudah berjalan sih gitu kan, saya sih ngasih target ke dia gitu kan. Ketika pemanggilan ya saya minta ya mungkin proses itu nggak bakal langsung berubah gitu kan. Maksud prosesnya pasti kan tidak semulus yang kita inginkan. Hari ini kamu, besok harus, nggak seperti itu kan. Kita lihat prosesnya, sehari 2 hari apakah pegawai itu ada perubahan gitu kan. Kalau memang sesuai targetnya gitu belum ada perubahan juga, kita bagi lagi untuk yang kedua kali gitu kan. Sampai memang pegawai tersebut akan berubah, akan mempunyai kinerja yang lebih baik lagi. Ya, berarti ibu kalau misalkan ada pemanggilan secara berulang ya, kalau misalkan memang pegawai tersebut belum berubah ya. Kira-kira Bu, apa faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Kira-kira faktornya apa kok ibu pengen mengambil keputusan tersebut? Memberi dia itu waktu, nanti lama-lama juga akan berubah. Faktor apa? Yang pertama faktor itu keyakinan ya. Keyakinan kita, keyakinan saya ya pasti semua manusia itu pasti akan berubah gitu, tapi butuh proses gitu kan. Nggak semudah itu gitu kan. Ya nggak mungkin setiap manusia itu akan jelek terus, nggak mungkin kan, pasti akan berubah gitu. Cuman itu keyakinan ibu. Yang kedua ya saya lihat dari sisi karakter pegawai tersebut, ini pasti bisa gitu kan, pasti bisa berubah. Yang penting kita ngasih motivasi gitu kan, dan kita yakin pasti semua itu akan bisa. Dan kita yang ketiga itu ya kita butuh pertolongan dengan yang Sang Pencipta, itu aja kok. Jadi memang keyakinan bahwa orang itu bakal bisa berubah ya. Bisa. Ya. Berarti dari pengalaman ibu tadi dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira ibu hal apa yang menarik tuh? Hal-hal yang menarik dari pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal yang menarik itu saya kepingin gitu semua pegawai saya di sini itu pertama disiplin, punya karakter yang lebih baik, dan terakhirnya menjadi pegawai yang lebih baik, bukan baik saja, yang lebih baik gitu. Itu saya yakin pasti bisa gitu kan. Yang penting tadi itu keyakinan dan kita pasti bisa gitu kan. Yang penting ada keyakinan dari kita dan semangat, motivasi, dan ada kerjasama antara pemimpin dan pegawai. Itu saja bisa kok, kita pasti bisa. Terima kasih ya Ibu sudah berbagi pengalamannya kepada saya mengenai kepemimpinan Ibu di sekolah. Semoga Ibu sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri Bu, nama saya Kiki Sintia Sandini, guru dari SDN Tugu Utara 21 Bali. Izin saya ingin mewawancara Ibu mengenai keputusan pengambilan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin di SDN Tugu Utara 07. Boleh saya bertanya ya Bu, kira-kira di sekolah Ibu ada nggak kasus-kasus di mana Ibu mengambil sebuah keputusan dan dilema antara benar atau salah dalam mengambil keputusan? Ya, Seperti apa Bu? ya misalnya kita sudah bikin tata tertib, artinya itu dilanggar, itu ada. Sementara kan kita harus
ngikutin aturan yang sudah ada, tapi guru nggak menganggap itu aturan gitu. Itulah yang Jadi dilema ya Bu, iya. antara Itu kepala sekolah pasti, karena nggak semuanya dari semua kayak di sekolah lah, kayak anak kita keluarga, dalam satu keluarga itu nggak mungkin anak itu ada yang patuh sama orang tua, pasti ada yang melenceng. Itu juga dalam pendidikan, juga di dalam kelas pasti nggak semuanya ada guru yang murid yang patuh sama guru. Oh, jadi ibu dilema ya, antara ada yang guru atau Iya. pegawai ibu ada yang saya mau jalankan disiplin nih, tapi ada seseorang Iya. yang belok atau tidak melanggar. Kira-kira dalam kasus tersebut keputusan apa yang ibu ambil dalam kasus dilema tersebut? Kira-kira keputusan ibu? Ya tentunya keputusannya kan kita harus melihat dulu dia termasuk kasusnya yang berat atau ringan, nggak langsung ini, kita harus ngeliat dulu. Terus habis itu kita harus ngikutin, tetap kita berpatokan dengan regulasi atau aturan yang dari undang-undang yang kita punya gitu, nggak bisa melenceng dari itu. Jadi ibu sudah punya Punya regulasi. patokan, iya, sehingga mau seperti apapun, sehingga yang bersangkutan juga nggak bisa menjawab lagi karena kita punya pedomannya ini loh. Jadi ibu sudah membuatkan Iya. hukumnya ya, jadi Iya. guru tersebut nggak bisa ngelak ya bu ya. Iya, kita harus punya itu kekuatan itu. Udah dalam mengambil keputusan tersebut ibu kasih nih sebuah peraturannya, hukumnya, kira-kira langkahnya dalam mengasih sebuah hukuman tersebut bukan hukuman, jadi ini dasar hukumnya, jadi langkah-langkah apa sih Bu? Sebelum- Ya kita panggil, terus habis itu kita fakta datanya kita tunjukin, ini loh pedoman-pedomannya yang harus kita tunjukin, ya kita tunjukkan regulasinya. Oh, jadi langkah-langkah. Iya, jangan hanya ngomong, tapi kalau bisa ya itu nih peraturannya. Atau biasanya kan kita suka ada WA dari peraturan ini, ya kita kirim, kita lihat, kita tunjukkan. Jadi ibu berdasarkan dengan Iya. peraturan yang sudah ada. Iya, ya. sehingga nggak asal bicara tapi ada bukti. Gitu. Jadi ibu Iya, melakukan- misalnya kan kayak kita nih di sekolah ini, itu ada sekolah itu dari pagi sampai siang, ya kan. Tentunya guru itu ada rasa kecapean karena absen setengah 6, tapi sementara dia harus pulang jam 3, terus ada yang masuk jam setengah 1, pulang jam 5. Nah, yang masuk siang tentunya capek dari masuk jam setengah 6, tapi dia tetap harus menunggu. Nah, itu kita harus dijelas gitu loh, ini memang udah peraturan karena kita tidak ada sekolah siang, nggak ada sekolah pagi. berdasarkan peraturan yang Iya. sudah dari pengadilan. Iya, iya. Ibu panggil, ibu kasih tahu nih Iya. peraturannya. Terima kasih Bu. Lalu dari pengambilan keputusan itu kan ibu sudah panggil, kira-kira tantangan apa dalam mengambil keputusan tersebut? Apakah ada yang bentrok atau ada yang tidak terima ataupun apapun itu? Ada, pasti ada tantangan, itu pasti ada. Tapi kan kembali lagi kita harus berpatokan pada regulasi yang berlaku di sekarang itu, di kasarnya di bidang pendidikan ini, dan regulasi yang ada di sekolah ini yang sudah disepakati bersama-sama. Udah punya kesepakatan Iya, bersama ya? kesepakatan dulu. Kalau yang regulasi pemerintah kan memang bukan kita yang buat, tapi regulasi untuk yang di sekolah ini kan kita kesepakatan bersama, bukan kepala sekolah yang membuat, tapi kita kan bersama-sama semuanya warga. Sudah ada kesepakatan sebelum melakukan Iya. peraturan ya Bu. Iya. Ya. Lalu Bu, dari pemanggilan tersebut ketika ada guru ataupun karyawan ibu yang melanggar tata tertib, sudah ditunjukkan regulasinya, kira-kira ibu perlu jadwal nggak Bu untuk pemanggilan tersebut, guru atau pegawai tersebut? Ya tadi lagi, kalau kasusnya dia ringan ya kita pecahkan langsung. Tapi kalau kasusnya dia hari ini diomongin tidak bisa, besok melanggar lagi hari ini, ya tentunya ada jadwal sehingga akan keluar surat SP1 baik ini kan. Tapi kalau dia udah ya nggak perlu, dia langsung ya udah langsung saja. Tapi kalau dia kita lihat nih udah ternyata masih ada, jadi kita akan membuat kan jadwal kapan nih kita kasih pembinaan lagi. Jadi tergantung kasusnya. Iya, kalau kasusnya ringan bisa satu. juga. Kalau misalkan Itu ya pasti ada berlanjut. Oh, tergantung kasusnya ya Kasusnya, Bu. iya. Iya. Dari kasus tersebut kan ibu sudah bina, sudah panggil. Ada nggak orang yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan tersebut?
Ya kalau cuma ringan kan tentunya dari hati ke hati, itu udah kita orang saja. Tapi kalau sudah membuat kasus-kasus ya tentunya kepala sekolah itu langsung memvonis langsung ke ini, tentunya kita panggil kayak waka atau guru-guru yang senior yang lebih tua dari kita yang udah lama, kita panggil, kita tanya. Jadi ibu dalam mengambil sebuah keputusan nggak sendiri ya bu, tentu Iya. dibantu oleh Atau guru-guru senior. Iya. ibu. Ternyata saya belajar banyak ya bu dari ibu. Iya. Ternyata ibu dalam mengambilkan keputusan itu berdasarkan memang peraturan ya, Iya. berdasarkan peraturan lalu dibikin kesepakatan bersama. Lalu saya mau tanya bu, dalam pengambilan keputusan tersebut kira-kira pengalaman apa sih bu yang bisa diberikan kepada saya? Pengalaman mengambil keputusan tersebut kiranya. Pengalaman ya ngambil keputusan ya itulah kita dalam arti kita tidak boleh ego kita harus kadang kita kesel kan, kadang kita ada kesel, kayak kita manusia juga kan ada kesel, tapi ya kita sebagai pemimpin ya tetap kita itu sebagai anak, kepala sekolah itu sebagai anak kita, jadi kita tetap walaupun kita seperti apa ya kita harus menahan emosi, kita tetap dengan kekeluargaan dengan kasih sayang seperti itu, dan kita sambil membuat warning juga, kasih peringatan, ini loh yang benar kayak begini, kita tetap nunjukin ini kalau yang kan peraturan itu dibuat untuk tidak dilanggar. Jadi kalau kita melanggar, tentunya kita punya konsekuensi. Oh kalau kita melanggar, ini loh sanksinya. Kalau kita nggak ini, kita akan begini. Kita dilanggar. Terima kasih ya bu. Iya. Ternyata menarik sekali dari pengalaman ibu mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih sesi berbaginya bu. Sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibu sehat selalu ya bu. Sama, sukses ya. Assalamualaikum Bisa mengganti saya nanti ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Kiki Surya Sabini dari CGP Angkatan 7 ingin mewawancarai ibu mengenai kepemimpinan ibu di sekolah ini. Boleh ibu? Boleh. Saya ingin izin bertanya, selama ini bagaimana ibu mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral di lingkungan sekolah ibu? Baik. Selama kepemimpinan saya di sini, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu saya ambil ya kasus dari mungkin salah satu pegawai kami. Saya di sini yang mungkin tentang etika gitu kan, yaitu tentang kinerja dia selama menjadi pegawai di sini. Mungkin saya munculkan saja satu masalah ya gitu. Mungkin salah satu karyawan atau pegawai saya di sini yang sering terlambat masuk gitu kan. Ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Ya dan selanjutnya saya mengamatinya. Kok ini ibu ini sering terlambat, kenapa ya gitu kan. Akhirnya saya tidak mengambil kesimpulan, saya mengamati, mencari permasalahan yang ada di pegawai saya tersebut. Jadi tadi ibu sudah menceritakan bahwa ternyata di sekolah ibu ada kasus misalkan kinerjanya menurun. Iya. Salah satunya adalah dia sering terlambat. Lalu dari kasus tersebut ibu bisa mengambil sebuah keputusan dari kasus tersebut. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ibu harus terapkan nantinya kepada pegawai ibu tersebut? Nilai-nilainya. Nah, yang saya ambil dari permasalahan tersebut, mungkin saya akan memanggil pegawai tersebut gitu kan. Sebelum saya mengambil keputusan, saya memanggil pegawai tersebut dan ingin mencari permasalahan apa yang ada di pegawai tersebut sampai sering terlambat gitu kan. Nah mungkin dari ketika itu kan mungkin pegawai itu akan cerita gitu kan permasalahan yang ada gitu kan. Akhirnya timbul nanti akan ada nilai-nilai yang muncul yang akan
saya terapkan gitu kan. Di sini mungkin nilai-nilai kata-kata